Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'du. Sahabat CSN yang saya hormati, yang saya cintai, rahimakumullah. Di sini kami terpanggil untuk menjelaskan apa itu tasawuf. Saya tampilkan dua takrif, dua pengertian apa itu tasawuf. Satu, at-tasawuf huwa ad-dukhul fi kulli khuluqin saniyyin wal khuruju min kulli khuluqin daniyyin. Tasawuf adalah tasawuf adalah masuk di dalam adab yang indah, adab yang baik, dan keluar dari adab yang jelek. Pada hakikatnya itu. Maka sering sekali Abah Maulana Lutfi mengatakan hakikatut tasawuf wal adab. Hakikatut tasawuf wal adab. Itu yang sering didakwakan guru kami Maulana Habib Lutfi, bahwasanya hakikat tasawuf adalah adab itu. Ada takrif lain, yaitu huwa akhlakun karimah, budi pekerti yang mulia, duharat fi zamanin karim, yang mana akhlak itu muncul dalam zaman yang mulia, ma'a qaumin kiram, besertaan kaum yang mulia juga. Dari takrif yang kedua ini bisa kita pahami tasawuf tidak bisa kita dapat kecuali musahabatul qaumil kiram. Kita tidak bisa menggapai tasawuf tanpa berguru dengan qaumin kiram. Sedangkan tasawuf sendiri itu manqulun min sufatil masjidin nabawi. Jadi kata-kata tasawwafa itu diambil dari lafaz di zaman Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ashabis sufah, orang-orang yang selalu di pelataran Masjid Nabawi, alladzi kana manzilan li ahli sufah, yang mana para sahabat Nabi yang dijuluki ashabis sufah itu bertempat di Madinah, di Masjid Nabawi khususnya. Li'anna sufi tabi'un lahum fima asbatallahu lahum minal wasfi. Karena orang-orang sufi itu mengikuti jalan para ashabis sufah dalam suluk menuju usul ilallah. Allah pernah mensifati orang-orang yang ashabus sufah dengan bahasa wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wahai Habibi Muhammad, sabarlah besertaan orang-orang yang meminta kepada Tuhannya, yakni Allah, di pagi hari dan di sore hari. Tujuannya satu, yuriduna wajha, menggapai ridhonya Allah. Maka bisa kita simpulkan hakikat tasawuf adalah sidqut tawajjuh ilallah, benar atau betul-betul menghadap dengan apa yang ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika ada yang mengatakan tasawuf itu nama-nama yang tidak ada di zaman Rasulullah, memang bahasa tasawuf sendiri tidak ada di zaman Rasulullah. Ada itu di dalam kitabnya Syekh Ramdul Al-Buti, akan tetapi pada hakikatnya, pada makna tasawuf sudah ada, yakni orang-orang man sofa qalbu, orang-orang yang hatinya bersih. Tentu bersih dari sifat radha'ilul qulub, kotornya hati dan lain-lain. Awaluman di dalam kitab Iqadul Himam, di situ diterangkan awwalu man takallama fihi wa adharahu
Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, orang pertama yang berbicara dalam hal tasawuf dan menjelaskannya, yakni Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, abah dari para ahlul bait Nabi, yang mana Sayyidina Ali pernah dikatakan oleh Rasulullah, ana madinatul ilm wa aliyun babuha, saya itu kotanya ilmu, Ali adalah pintunya. Jadi tasawuf sendiri sudah pernah dibahas oleh Sayyidina Ali. Setelah itu wa akhadahu al-Hasan, dan ngambil dari Sayyidina Ali, belajar pada Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan al-Basri. Setelah Sayyidina Hasan al-Basri, ngambil dari beliau, murid beliau Khubayb al-Ajmi. Khubayb al-Ajmi guru dari Al-Imam Dawud At-Ta'i. Al-Imam Dawud At-Ta'i guru dari ulama besar yang masyhur, yakni Sayyidina Ma'ruf Al-Karhi, yang mana di dalam riwayat Syekh Ma'ruf Al-Karhi ini abahnya seorang Yahudi, tapi menjadi orang yang luar biasa, min kibaril awliya. Dan Sayyidina Ma'ruf Al-Karhi mempunyai murid namanya Sayyidina Sirri As-Saqti. Sayyidina Sirri As-Saqti mempunyai murid Sayyidut Ta'ifatain, Imam Hadhihi Thariqah, imam dari pemimpin dari Thariqah Sufi, yaitu Imam Muhammad bin Al-Junaid Al-Baghdadi. Di sini masih di dalam kitab Iqadul Imam. Jadi Ibnu Ajibah Al-Hasani itu memang luar biasa dalam membahas tasawuf, karena beliau mensarai kitabnya Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah Iskandar. Beliau menukil dawah Syekh Zarruq. Wa qala Syekh Zarruq radhiyallahu anhu, nisbatut tasawuf minad din nisbatur ruh minal jasad. Nisbat tasawuf jika dibahas dari segi agama itu seperti nisbatnya ruh dari jasad. Di dalam kitab Iqadul Imam tadi, beliau menukil dawuh dari Syekh Zarruq. Beliau mengatakan waqala Syekh Zarruq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, nisbatut tasawuf minad din nisbatur ruh minal jasad. Hubungan tasawuf dengan agama itu diumpamakan hubungan ruh dengan jasad. Li'annahu maqamul ihsan alladzi fassarahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam li Jibril. Karena tasawuf itu adalah derajat makom ihsan, makom ihsan. Kalau di dalam arba'in ada satu mahwal Islam, wa mahwal iman, wa mahwal ihsan. Karena tasawuf sendiri derajatnya itu derajat ihsan, yang mana ditafsirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada malaikat Jibril ketika tanya, mal ihsan, apa itu ihsan ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah, anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah, ibadah maring Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Wa illam tarah fa innahu yarah. Al-hadis. Idla makna lahu siwa dzalik id madaruhu ala muraqabatin ba'da musyahadah. Niki mboten sah niki. Idla makna wau pun tikat. Nggih. Pun nggih. Niki terakhir. Mboten terakhir. Terus mboten napa nggih terus nggih. Satu itu. Yang kedua, yang perlu digarisbawahi dalam masalah tasawuf adalah dawuhnya Imam Malik radhiyallahu anhu, man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Jadi siapa yang menggeluti ilmu tasawuf tapi tidak paham dengan fikih, maka dia zindik, termasuk zindik, karena dia belum bisa syariat tapi sudah menggeluti dunia tasawuf, itu zindik.
Wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Dan siapa yang hanya belajar fikih syariat, khususnya fikih, dan tidak belajar tasawuf yakni adab, maka dia fasik. Karena banyak orang yang hanya memahami fikih tapi tidak punya adab. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Dan siapa yang mengumpulkan antara tasawuf dan fikih, maka dia benar-benar sempurna. Terakhir, ada hal yang sangat ditekankan dalam pembahasan tasawuf ini, yakni apa? Yakni harus dengan suhbatu ahlil kamal. Kita tidak bisa belajar tasawuf hanya dengan kita. Kita bisa tasawuf itu dengan suhbatu ahlil kamal. Musahabatur rijali dawil wafai. Kita harus sering-sering berkumpul musahabah kepada orang-orang yang ahlil kamal indallah, seperti Maulana Habib Lutfi bin Yahya Turullah Profisiyah Wafiyah. Beliau menekankan, wa'lam, ketahuilah, anna hadzal ilma, sungguh ilmu ini, ilmu yang saya katakan tadi, laisa huwa al-laqlaqah bil lisan, tidak bisa hanya diungkapkan dengan mulut. Wa innama huwa adwaqun wa wijdanun. Ilmu itu adalah ilmu rasa. Wala yu'khadhu minal awraq, dan tidak bisa diperoleh dari awraq, godong. Apa godong bahasa Indonesia, Pak? Daun. Dan tidak bisa diambil dari kertas, atau bisa saya katakan hanya membaca tanpa mempunyai guru. Wa innama yu'khadhu min ahlil adwaq. Tasawuf hanya bisa diambil dari orang-orang yang memiliki rasa, dzauq, perasaan. Wa laisa yunalu bil qila wal qaul, tidak bisa diperoleh hanya dengan omong kosong. Wa innama yu'khadhu, hanya bisa diperoleh min khidmatir rijal, dengan khidmah, mengabdi kepada orang-orang yang sempurna, hatinya sofa, wa suhbati ahlil kamal, dan selalu berkumpul musahabah, mahabbah dengan orang yang ahlil kamal. Wallahi, bahkan beliau Ibn Ajibah mengatakan, wallahi, demi Allah, ma aflaha man aflah illa bi suhbati man aflah. Beliau menekankan terakhir bahwasanya demi Allah, tidak beruntung orang yang beruntung kecuali dengan mulazamah, suhbah, berkumpul dengan orang-orang yang beruntung indallah, yakni mahabbatul masyayikh, mahabbatul murabbi, mahabbatu ahlil kamal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberi manfaat untuk teman-teman CSN. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.